Bismillahirrohmanirrohim. Di video ini saya akan mencoba menjelaskan siapa sih yang memenuhi syarat rujukan itu yang seperti apa. Di sini saya sudah menginput data. Ya, sudah menginput data. Satu orang kontak. Nah, kontak serumah. Ya, dia itu kontak serumah. Jadi tidak kelihatan ya, sebentar. Nah, ini. Dia kontak serumah, iya. Dia memiliki gejala batuk, iya. Misalkan ya. Kemudian sesak napas tidak, berkeringat di malam hari juga tidak. Lalu apalagi? DM tidak, lansia tidak, ibu hamil bukan, perokok juga tidak, pernah berobat TBC tapi tidak tuntas juga tidak, maka dia memenuhi syarat rujukan. Hanya punya satu gejala batuk saja maka memenuhi syarat rujukan. Kemudian kita lihat jika tidak batuk. Oke. Nih, batuknya tidak. Jika tidak batuk. Tetapi dia sesak napas. Sesak napas iya. Kemudian dia juga lansia. Nah, maka memenuhi syarat rujukan. Kalau bukan lansia, tetapi dia perokok misalkan, merokok iya, maka tetap memenuhi syarat rujukan. Kalau dia sesak napas, kemudian mempunyai faktor resikonya diabetes mellitus, dia tidak merokok, maka memenuhi syarat rujukan. Kemudian kita ganti yang sesak napasnya tidak. Nih, jadi tidak. Yang ada dia demam meriang, misalkan demam meriang. Kemudian dia mempunyai faktor risiko DM. Iya, maka memenuhi syarat rujukan. Kalau tidak DM, dia bukan penderita DM, tetapi dia seorang perokok. Iya, maka tetap memenuhi syarat rujukan. Jadi intinya ya Bu, untuk pengisian hasil screening oleh kader, jika kontak yang dirujuk itu mempunyai satu gejala batuk, maka dia dirujuk. Kemudian apabila dia tidak batuk tetapi mempunyai gejala, salah satu dari gejala ini, gejalanya baik dia sesak napas atau berkeringat di malam hari atau demam meriang, salah satu dari gejala ini ada yang iya, kemudian di faktor resiko juga ada yang iya, salah satunya, berarti dia memenuhi syarat rujukan. Kemudian apabila kontak itu tidak batuk, hanya punya satu gejala saja, contohnya demam meriang lebih dari 1 bulan, tetapi tidak memiliki faktor resiko lain, hanya satu di gejala yang itunya yang iyahnya, maka tidak memenuhi syarat rujukan ya. Jadi kesimpulannya, yang memenuhi syarat rujukan itu yang mempunyai gejala batuk sudah tentu ya. Yang tidak mempunyai gejala batuk tetapi mempunyai gejala yang di sini dan faktor resiko, salah satu dari faktor resiko, maka dia dirujuk. Kalau tidak ada batuk, tidak, misalkan hanya sesak napas saja, di faktor resiko tidak dirujuk. Atau kebanyakan di laporan itu adanya tidak batuk, tidak mempunyai gejala, dan faktor resikonya hanya perokok saja, itu tidak dirujuk ya. Kita lihat
Untuk faktor resikonya yang hanya seorang perokok saja, tidak memiliki gejala apa-apa. Nih, ya misalkan di perokoknya tidak memenuhi syarat rujukan. Itu jadi ibu-ibu harus paham ya. Jadi cara pengisian hasil screening oleh kader seperti itu. Jangan lupa di kolom dirujuknya itu di checklist, dan Fasiankes rujukannya juga ditulis puskesmas apa, jangan dikosongkan. Baik, cuma itu untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kurang jelas ya menerangkannya. Mudah-mudahan dengan diputar-putar aja video ini ibu-ibu bisa paham. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.